Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sejenak kita lanjutkan sambil menunggu sholat isya untuk duduk sejenak, sama-sama kita beriman sejenak. Kata Rasulullah SAW, hayya nu'minu sa'atan. Mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, yaitu dengan duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, Allah mudahkan hati kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah lewat lisan Rasulnya menjanjikan ketenangan dan kenyamanan bagi siapapun yang duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqamah. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengutus Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia, memberikan rahmat kepada semua alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, kemudian beliau dititipkan oleh Allah satu amanah besar, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar mengutus beliau, tetapi Allah titipkan Al-Quran, kalamullah al-munazzal alaih, kalamullah yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Isinya berupa petunjuk-petunjuk, aturan-aturan hidup yang kalau siapapun seorang itu berpegang teguh dengan aturan itu, maka jaminannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sudah, bahwa kitab ini adalah petunjuk yang tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan, hudan sebagai petunjuk. Maka tugas kita adalah mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, selayaknya sebenarnya dengan Al-Quran itu manusia itu bergembira ketika datangnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dan rahmatnya, yaitu Al-Quran, maka hendaknya mereka bergembira, karena Al-Quran itu jauh lebih baik dari yang semua yang mereka kumpulkan semua. Jadi sebenarnya kita ini harusnya bahagia, lebih bahagia sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Loh, kok bisa orang zaman dulu lebih tenang dan lebih bahagia dari kita gitu? Harusnya kita lebih bahagia. Kenapa? Kita mudah mengakses Quran. Betul nggak Pak? Quran tuh 1, 2, 3 Quran. Seharusnya, karena sangat gampang sekali kita mengakses Al-Quran. Kalau kita membuka lembaran sejarah, bagaimana Quran itu dituliskan? Allah ya Allah. Zamannya Abu Bakar dikumpulkan lewat tulang belulang, itu dikumpulkan 30 juz. Mungkin satu masjid ini tidak cukup. Jadi mushafnya Abu Bakar As-Siddiq itu masih dalam bentuk seperti ini. Mulai Abu Bakar As-Siddiq sedikit demi sedikit mengumpulkan lewat papirus gitu ya, kertas-kertas yang besar tapi mulai ditaruh di anaknya yang bernama Asma binti Abi Bakar. Asma ini dinikahi oleh siapa? Sahabatnya Abu Bakar, Utsman. Di zaman Utsman lah diperintahkan ditulis ulang, kemudian disebarkan. Hanya 5 nushah disebarkan ke seluruh dunia. Luar biasa perjuangan para sahabat ya terkait Al-Quran itu. Subhanallah, sampai ke zaman kita seperti itu. Ya, tetapi mengapa zaman dulu lebih banyak orang yang hafalnya gitu, dibandingkan dengan zaman sekarang? Kenapa zaman dulu lebih banyak orang yang hebatnya gitu daripada zaman sekarang? Ya itulah jawabannya ya, kita tahu masing-masing gitu. Kalau kata Ebed G. tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kadang pertanyaan, kunaon zaman dulu lebih ini gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Bergembira karena Quran itu jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Makanya subhanallah, perjuangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in enggak kaleng-kaleng bahasa kita ya. Ketika ada satu ayat yang mereka tidak tahu tafsirnya, itu mereka kepikiran. Atau ketika ada satu ayat yang tidak mereka ketahui atau tidak mereka bisa amalkan, itu kepikiran gitu. Contoh, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan. Para sahabat bingung, mana ada orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman? Mana ada orang hidup tanpa pernah berbuat zalim? Pasti dalam kehidupan kita adalah kezaliman yang diperbuat gitu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kita nggak bisa nih, ayat kayak gini kita nggak bisa ngamalin, susah ini. Kata Rasul, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan kezaliman adalah syirik. Subhanallah. Jadi mereka kalau nggak paham nanya, kita nggak bisa baca Al-Quran, santai ya. Tuh bisa baca masih santai ya. Liar.
arek kitu wae hirup teh. Maksudnya mau gini aja kita hidup gitu. Nggak bisa baca ya. Hak Al-Quran itu dua, Pak. Satu dibaca, dua diamalkan. Itu kudu dihafal Al-Quran itu ya. Nggak harus dihafal ya. Siapa yang bilang harus dihafal? Ya? Allah perintahkan Iqra. Perintahnya Allah itu apa? Baca. Setelah dibaca, diamalkan. Cuman kalau memang pengen mau diamalkan, kudu tahu dulu begitu isi dan kandungannya. Hak Al-Quran teh dua. Makanya orang yang 3 hari berturut-turut nggak baca Quran itu dianggap apa? Orang yang berpaling dari Quran. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, sedih Nabi itu sedih. Ya Rabb, ada di antara kaumku yang meninggalkan Quran. Para ulama tafsirnya gini, 3 hari berturut-turut nggak buka aplikasi Quran di HP-nya, meninggalkan Quran. Jangan harap buka Quran itunya. Dah hese zaman itu. Zaman sekarang susah, paling anak-anak aja yang buka Quran. Bapak-bapaknya aplikasi Quran buka doang saat dia dibaca. Ya. Kalau cuma dibuka doang ngapain gitu? Ironis gitu. Makanya belajar itu pertama kali terkait dengan Quran. Pertama kali yang harus dilakukan oleh kita belajar membaca. Belajar baca. Di sekolah-sekolah, TPA baca kan. Ustaz, anak saya hafalannya sudah sekian juz. Bacanya nggak bisa. Buat apa? Karena hak Al-Quran pertama kali di apa? Dibaca. Makanya TPA yang di masjid-masjid, program pertamanya adalah bacaan Quran anak-anak. Jangan dulu kepada hafalan oke, surat-surat yang penting, surat-surat yang pendek. Tapi bacaan harus. Sehingga kapanpun, dimanapun disodorkan Quran, anak bisa baca. Karena hak pertama kali ini Quran. Perintah pertama kali dalam Quran apa? Iqra. Jelas itu ya. Perintah pertama kali apa? Iqra, bacalah gitu. Bukan ihfaz, hafalan. Hafalan itu tahapan berikutnya setelah membaca. Tahapan berikutnya. Jadi kalau mau nyekolahin anak-anak ke pondok-pondok tahfiz atau apa, tanyakan dulu, ini diajarkan tahsin tidak bacaan Quran? Oh enggak, kami hafalan aja. Jangan ke situ. Baca dulu, setelah itu baru hafal. Karena kalau anak sudah baik membaca, dia akan mudah. Hak yang kedua adalah mengamalkan isi dan kandungan. Nah ini yang lebih berat dari baca aja, yang penting baca aja. Gimana kita mau mengamalkan? Berat. Para sahabat sudah sampai tingkat ini, Pak. Contoh ayat yang kedua, yang sering imam sholat baca, yang Al-Baqarah akhir, la apa? Kalau engkau nampakkan kuntum ma fi sudurikum aw tufu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya kau nampakkan apa yang ada dalam dada kamu atau kau sembunyikan, ada hisabnya di sisi Allah. Ketika turun ayat ini turun, para sahabat kaget. Ternyata yang di sini pun dihisab, gitu. Ternyata yang di hati pun dihisab oleh Allah, berat. Para sahabat berat. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
umirna bis sholat, umirna bil jihad, umirna bis sholat. Kita diperintahkan untuk sholat. Siap kita sholat, berebut kita sholat. Kita diperintahkan untuk jihad, siap kita jihad, berebut kita jihad melawan musuh. Diperintahkan kita untuk sedekah, hayu kita berlomba-lomba sedekah gitu ya. Tapi ini ayat turun SM ya. Susah ini di ininya, dipraktekinnya. In kuntum in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bih. Kalau kau nampakkan apa yang ada pada diri kalian atau kau sembunyikan, ada hisabnya. Susah nggak? Yang nampak aja udah susah. Hanya yang tersembunyi lebih parah lagi, Pak. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan apa yang buruk kan, yang Allah benci, itu ternyata dihisab ya. Dihisab sama Allah, Pak. Wah, bisa repot Pak hidup, Pak. Kalau ternyata yang di hati pun dianggap dihisab oleh Allah, wah lebih. Pak sahabat apa turun ayat ini, ya Rasul, kita nggak bisa praktekin ini. Subhanallah. Ada satu ayat yang tidak bisa dipraktekin oleh para sahabat, itu jadi pikiran. Lah kita pernah nggak kita mikirin ayat yang kita baca dalam murid, aduh susah, nggak bisa dipraktekin. Itu para sahabat levelnya sudah sampai situ. Nah, oleh karena itu, hak kedua ini tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya upaya untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak akan bisa. Amal tanpa ilmu nggak akan bisa. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu kan gitu. Berapa banyak orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Maka Al-Quran ini sumber ilmu, Pak. Al-Quran ini sumber ilmu. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, Allah musta'an. Ya, ironis gitu ya, di tengah-tengah kemudahan ini, di tengah-tengah subhanallah kenyamanan, kemudahan, kita masih belum mau mentadabburi Al-Quran. Coba kita gini nih, kadang kalau kita melihat saudara-saudara kita, mereka itu di Palestina, teman saya cerita apa yang mereka pengenkan, apa yang mereka ingin. Di sana itu krisis, satu krisis baca. Banyak anak-anak walaupun ngomong Arab bisa, itu mereka nggak bisa baca Quran. Anak-anak nggak bisa baca Quran. Kenapa? Pas mau belajar, pas mau ini, nggak bisa. Krisis ada. Yang kedua, tidak ada mushaf. Jadi yang mereka pengenkan itu apa? Mushaf. Subhanallah, di Palestina kekurangan tidak hanya bahan makanan, tetapi kekurangan mushaf. Sehingga mereka harus berebut satu mushaf itu. Satu mushaf berebut sekian orang anak. Satu mushaf. Kita banyak mushaf di sekeliling, kayak apa ya? Kayak barang yang gak laku. Punten-punten ini, saya agak ironis itu. Ironis. Negeri kita ini, Quran ini ditempatkan di tempat yang sekian. Sedih kita. Hanya dijadikan komoditi bisnis saja oleh para penerbit Al-Quran. Tapi upaya masyarakat atau membangun masyarakat
agar mereka terdorong untuk mentadaburi itu pesannya ya sudah, setelah dicetak ya sudah. Maka kajian-kajian terkait dengan tadabbur Al-Quran ini sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha?" Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran atau hati mereka nanti ditutup? Jadi kalau kita malas mentadabburi Al-Quran, bisa jadi Allah menutup hati kita. Kalau sudah tertutup hati, yang benar jadi salah dalam pandangan kita, yang salah jadi benar dalam pandangan kita, yang harusnya dibenerin dibiarin, yang harusnya dibiarin dibenerin. Jadi mulah bak dulu. Kenapa? Kita jarang mentadabburi Al-Quran. Nah, salah satunya tadabbur Al-Quran itu lewat kajian-kajian tafsir. Ini penting sekali. Ngaji tafsir itu mengaji atau mempelajari ahsanul kalam, mempelajari sebaik-baik ucapan. Makanya nggak tanggung-tanggung lagi. Ya, Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar dan mempelajari Al-Quran. Sudah itu derajatnya paling baik sudah. Kenapa? Yang dipelajari ini kalamullah. Subhanallah. Dan kita wajib hukumnya. Bukan anak sekolah doang gitu, atau anak pesantren gitu. Ya, wajib bagi kita hukumnya untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau hati kita tidak mau tertutup. Makanya sangat sedih sebenarnya kalau kita lihat kurikulum, ya Qurannya tuh 1 jam pelajaran agama di sekolah kita. Berapa jam pelajaran? Satu pekan di sekolah umum ya. 2 jam pelajaran sepekan. Dari sekian puluh jam agama hanya 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 40 menit. 2 jam pelajaran berapa menit kan? 80 dikurangin, gurunya telat. Dikurangin lagi, anaknya ribut, anaknya ngantuk. Efektif paling berapa di sekolah? Makanya jangan heran kalau masjid-masjid sepi. Gimana mereka mau terdorong ke masjid? Di sekolah tidak mendorong ke masjid. Gimana mereka mau terdorong? Indonesia emas tahun berapa? Indonesia emas. Mau gimana emasnya gitu kalau masjid ini saat ini masih diisi oleh kita Pak kaum kolonial, para kaum milenial dan kolonial. Mana Z itu? Kita gitu, kita nanya mana Z-nya gitu. Yang merasa kolonial. Udah kita lagi aja Pak yang megang Pak negeri ini, nggak apa-apa. Gak ada gitu. Nah anak-anak mudanya jauh dari itu kan gimana mau membawa negeri ini? Iya, giliran konser, masya Allah. Giliran konser musik, ya dalam kurun waktu sekian jam tiketnya sold out. Ya, Allahu Akbar. Beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu ada namanya konser musik, katanya Coldplay. Apa lu sadar deh? Ya baca juga apa kita apa? Iya, Coldplay. Tiket terendahnya itu 750.000. Paling mahal ada puluhan juta itu. Kapasitas GBK sekian ratus ribu lah. Subhanallah. Ya. Ludes dalam waktu sekian pekan. Ajib. Begitu.
mau itu tiket Pak. Kalau udah patungan aja itu untuk makan gratis lumayan Pak. Tiket itu sebulan tuh ngasih Pak Prabowo patungan. Tapi katakan kita itu banyak duitnya sebenarnya. Jadi gimana orang mau belajar Quran kalau kita sendiri tidak terdorong? Nah makanya para hadirin azani Allah wa iyyakum, siapapun yang mengadakan kajian Quran insya Allah pahala besar. Pahala besar Pak di zaman sekarang. Berarti DKR ya, pahala besar. Ustaz kajian tafsir, subhanallah, luar biasa. Karena sedikit dibandingkan dengan ini yang apa Pak? Yang berkutat dengan tafsir. Kami di Lajnah Tashih Mushaf Al-Quran, kebetulan saya diamanahkan untuk memegang AKTAK itu asosiasi pengembang tafsir Al-Quran di Indonesia. Anggotanya cuma 9 orang ngurusin Indonesia. Nggak habis pikir gitu. Ya ketika ada tafsir yang salah, Quran yang salah, ramai seluruh Indonesia. Iya. Sesuatu yang sangat sensitif sekali padahal, yang sangat berharga sekali padahal, sangat ironis sekali dikasih jatah sekian, hanya sekian orang. Nah, makanya masjid manapun, siapapun di rumah dia mengkaji tafsir, insya Allah pahalanya besar ya Mas. Karena kenapa? Orang susah sekali. Orang susah. Jangankan mentadaburi Al-Quran, baca Quran aja hese. Baca Quran ya Allah. Ramadan dia hari pertama, wah semangat. Hari kedua semangat. Hari-hari terakhir sudah tidak ada lagi. Semangatnya hilang begitu saja. Di luar Ramadan orang kayak keluar penjara, sudah habis Quran sudah. Makanya lagi-lagi perlu ada kerjasama, perlu ada kolaborasi ya untuk menghidupkan kajian-kajian Quran dimanapun. Sudah bukan tanggung jawab hanya pemerintah saja, ya, tetapi tanggung jawab semua kita menghidupkan Al-Quran ini atau kajian-kajian Al-Quran sehingga mudah sehingga Quran itu pengamalannya dengan ilmu. Dan insyaallah ini mukadimahnya banyak nih. Ya, yang akan kita pelajari adalah insyaallah tafsir juz amma. Dan kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi insyaallah kajian saya kebetulan ya tafsir juz amma kita mulai dari surah Al-Fatihah. Saya akan menggunakan buku yang kami susun. Ada dua susunan buku dari Lajnah Tashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Yang pertama adalah Tafsirul Wajiz. Silakan bisa di-download PDF-nya. Nanti saya kasihkan PDF-nya ke panitia. Yang kedua adalah Tafsir Tahlili 11 jilid, Tafsir Wajiz 2 jilid. Jadi insyaallah kita akan coba mentadabburi Al-Quran ya lewat tafsir wajiz, tafsir yang singkat, enggak terlalu panjang, tapi mudah dicerna. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah artinya apa Pak? Fatih, pembuka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah a'dhamu surah, seagung-agungnya surah dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk mentadabburinya. Pertama, karena ini seagung-agungnya surah. Yang kedua, siapapun yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya, dia tidak akan sah. Sujud sawi 1000 kali gara-gara lupa baca Al-Fatihah tidak sah. Nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi, karena dia rukun
Rukun nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Lupa tahiyat kedua, sholat isya lupa tahiyat kedua, bangun duluan, dia udah baca Al-Fatihah, tahiyat kedua lupa, turun lagi apa enggak Pak? Ayo, ada kajian fikih di sini? Ya, tidak disarankan untuk turun lagi. Kenapa? Dia tengah melakukan rukun, sementara tahiyat yang awal itu disebut sebagai awal sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib tahiyat awal. Kalau lupa, cukup sujud sahwi. Saking pentingnya rukun, maka penting bagi kita untuk mentadabburi surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil pendapat Bismillah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah. Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Bismillah bukan ayat Al-Fatihah, tapi firman Allah yang terpisah dan diletakkan di setiap awal surah. Ada yang berpendapat Bismillah ini ayat Al-Fatihah. Ada yang berpendapat Bismillah ini bukan ayat Al-Fatihah dan juga bukan ayat setiap surah, tapi ayat dari surah Al-An'am. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Semuanya punya dalil. Tetapi kita ambil pendapat jumhur, kebanyakan, ya, dan diambil oleh negara kita. Ya, diambil oleh negara kita, dianggap Bismillah ini satu ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya di mushaf kita dihitung satu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mushaf Madinah pun sama, dihitung satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Allah membuka ayat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Jadi dengan adanya pembukaan ini dengan Bismillah, ya, kita disunnahkan untuk mengucapkan Bismillah dalam setiap keadaan, dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Bismillah, saya mau bekerja. Bismillah, saya mau makan. Bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ya. Bismi, dengan nama Allah, maksudnya apa? Kalimat itu kayak kalau dalam bahasa Indonesia tidak sempurna. Sempurna nggak? Ada yang pakar bahasa kan? Bismi dengan nama Allah tidak sempurna. Ada satu pertanyaan, maksudnya apa dengan nama Allah? Maksudnya apa? Disinilah pentingnya tafsir. Kalau kita hanya baca terjemah, maksudnya Allah dengan nama Allah. Bismi di sini, ya, secara singkatnya ada sesuatu yang memang disimpan di situ dan tidak dinampakkan. Sesuatu itu berupa predikat, ya, predikat berupa aktivitas, sehingga bismi ini mencakup semua aktivitas positif. Bi ini digunakan kalimat ba untuk meminta pertolongan. Maksudnya apa? Ketika seorang itu mengucapkan Bismillah, sebenarnya dia tengah berdoa, minta pertolongan agar lancar gitu. Bismillahi, saya bekerja. Dengan nama Allah, saya, ya Allah, lancarkan saya urusan saya, pekerjaan saya. Bismillah, makan, ya Allah, jadikan makanan ini, ya, wasilah untuk keberkahan. Jadi Bismillah itu nggak bisa dianggap remeh, Pak. Nggak bisa dianggap remeh. Bismillah itu. Kenapa? Hakikatnya ketika kita Bismillah, kita minta tolong sama Allah. Oleh karena itu Bismillah itu hanya terbatas pada hal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang kalau mau maling motor, ketika mau maling motor temennya bilang, kayaknya ketahuan kita kan, kata temannya Bismillah aja lah. Anak Bismillah aja lah, nggak ketahuan. Bener nggak ketahuan. Alhamdulillah. Aduh, liar. Zaman sekarang, ya nggak bisa. Bismillah itu untuk hal yang positif dan diridhoi oleh Allah. Bismillah aja lah.
nggak bisa. Ya, Pak, kayaknya kita kalau Bapak lagi tanda tangan ketahuan korupsi, Bismillah aja. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bismillah. Itu untuk hal-hal yang positif, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini kayaknya manipulasi deh, Pak. Nggak bener, Pak. Bismillah aja. Nggak bisa. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua sifat Allah. Ar-Rahman itu sifat yang melekat. Allah itu punya sifat ngasih, melekat pada dirinya, bahwa Allah itu mengatur, melekat pada dirinya. Ar-Rahim adalah ketika Allah memberikan, menurut satu pendapat. Ini Ar-Rahim. Sebagian pendapat mengatakan Ar-Rahman itu pengasih kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim ini adalah menyayangi kepada makhluknya yang disayang, makhluk tertentu saja. Seperti orang-orang yang beriman. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah ngasih, belum tentu yang dikasih itu disayang. Silakan.